Nah, oke, aku mau jelasin aja di sini supaya tidak simpang siur karena banyak banget orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang asal main meng-cut video-video aku ketika aku lagi live di Instagram. Ini awal ceritanya, aku tidak pernah mengusik orang, ya. Aku tidak pernah mengusik orang dan aku tidak mau tahu dan mau campur urusan orang. Tapi ketika berbicara mengenai KDRT itu berarti sudah masuk ranah publik, bukan menjadi ranah pribadi. Awal ceritanya oleh media pada saat itu, aku mengisi acara aku ditanya oleh media, aku mengisi acara di award, acara di salah satu stasiun televisi swasta untuk menanggapi masalah yang memang pada saat itu baru aja mencuat, ya. Dan aku menanggapi dan aku tekankan pada saat aku lagi wawancara pun, aku memposisikan hal itu terjadi pada diri saya, di kehidupan saya. Sikap saya akan begini, akan begitu, akan begitu. Jadi bukan berbicara tentang rumah tangga orang lain, tapi diri saya apabila saya menghadapi masalah KDRT. Aku menyempatkan waktu juga ketika aku lagi live di Instagram, aku menyapa follower aku lewat sosmed. Pada saat itu komentar live di Instagram itu hanya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan kalimat, "Mami bagaimana tanggapan mengenai si ini? Mami berstatement ini untuk didoakan saja semoga cepat selesai masalahnya bagaimana," gitu ya. Sampai ada hari dimana berita tentang pencabutan laporan dari Lesti ketika itu. Lagi-lagi aku lagi live di Instagram, aku dipenuhi oleh komenan yang mempertanyakan tentang mereka, ya kan? Aduh, sampai aku pernah mengatakan, aduh aku capek bahas itu bukan menjadi urusan aku, ya. Tapi pertanyaannya kan itu kan soalnya di luar dari konteks, sampai akhirnya aku menanggapi komenan itu. Pada akhirnya aku menanggapi komenan itu. Aku bilang, ya terserah Lesti, mau apapun keputusannya, didoakan saja. Intinya seperti itu. Dan aku punya bukti videonya. Ya, jadi bukan hanya speak doang atau membela diri. Kalau bertanya soal kecewa, ya pastinya aku kecewa. Gak masalah dong. Aku punya hak untuk kecewa. Kenapa harus marah, Laler? Gak boleh marah kalau aku kecewa. Itu hak aku, ya kan? Dan aku sempat bilang juga Bang Sandi juga kecewa, ya kan? Ada videonya dan aku juga punya buktinya. Ya kalau memang masih cinta nggak usah main laporan dan cabut laporan. Jangan mainin hukum aja. Intinya aku pernah ngomong seperti itu. Lalu banyak juga yang bertanya apakah aku mendukung si Lesti dan si Bilar? Aku jawab, aku mendukung si Lesti dengan laki-laki yang tidak kasar kepada si Lesti atau kepada para wanita. Tapi kalau memang si Bilar bisa berubah, ya alhamdulillah. Tapi kalau aku sih nggak respect ya sama laki-laki yang kasar sama perempuan. Dan aku kembali memposisikan diri aku apabila aku menjadi diri aku. Langkah apa yang aku ambil? Nah, langkah yang aku ambil ya aku lebih baik cerai. Aku ngomong seperti itu. Apa yang aku ucapkan sekarang ini semua ada videonya. Nanti aku akan kasih lihat di TikTok ya. Supaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu supaya ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Tuhan. Oke, balik lagi ke kehidupan saya sendiri ketika saya ditanya oleh teman-teman media. Dan juga ditanya oleh beberapa oknum ketika saya lagi live di Instagram. Nah, saya lagi live ketika itu banyak orang-orang yang meng-cut video live saya. Mereka tidak bertanggung jawab meng-cut video live aku dan akhirnya mulailah timbul persepsi dan opini yang berbeda dari netizen, terutama dari para laler yang mulai playing victim dan menghujat saya dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Satu hal lagi yang perlu kalian tahu, di pagi-pagi ambiar, aku sebagai host, aku menjalankan tugas aku secara profesional sebagai host. Sama seperti host-host yang lain, ada King Nasar, Karen Delano, dan Mas Rian Ibram. Untuk membahas topik yang serius, yang memang lagi ramai dibicarakan banyak orang, yaitu KDRT. Kita fokuskan pada konteks KDRT-nya ya, karena hal tersebut itu merupakan masalah yang sudah bukan menjadi ranah pribadi lagi, tapi melainkan ranah publik, di mana kami pun mengundang narasumber yang pernah ada di situasi itu. Ya, tapi selalu saja para laler itu mengkait-kaitkan kepada si Lesti dan Bilar. Memang yang sedang hangat dibicarakan media itu memang mereka berdua, tapi ini tidak melulu soal mereka berdua. Ini soal KDRT di mana korban dan pelakunya di luar sana itu banyak banget
Ya, pelakunya di luar sana itu banyak banget. Jika mengalami KDRT, kita memilih bertahan. Karena jika kita nggak ibaratnya gini, harus ada orang yang menyebarluaskan. Supaya apa? Menyebarluaskan supaya masalah KDRT ini tidak terulang kembali dalam kehidupan rumah tangga yang lain. Nah, di acara itu aku berstatement, jika mengalami KDRT dan kita memilih bertahan untuk anak, menurut saya salah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita itu bertahan karena anak, demi anak, itu berarti tandanya kita keluar dari lingkungan itu. Kenapa kita harus keluar dari lingkungan itu? Demi kesehatan mental anak. Saya memang membuat pernyataan tersebut karena saya pun juga punya anak. Dan aku gak kepingin anak aku itu tumbuh di lingkungan yang gak sehat. Jadi di sini tumbuh di keluarga yang utuh, tapi pilar-pilar di keluarga itu runtuh. Itu kan gak bagus buat kesehatan anak. Iya gak sih? Aku tanya sama kalian ya, para keluarga sosmed, para keluarga TikTok, Instagram, yang lain-lain. Nah, sekarang kalau kita misalkan melihat ibunya sendiri, melihat ibu kita nih ya, kita ini merekam segala sifat, sikap kasar ayahnya kayak begitu, mukulin ibunya. Mungkin mereka punya pemikiran seperti saya, ya kan? Gak setuju, maksudnya akan setuju dengan statement saya. Tapi pernyataan saya ini tidak semuanya bisa dipahami, diterima oleh baik dari berbagai pihak yang mungkin mereka kena fitnah atas video yang dikat-kat tanpa tanggung jawab itu, ya. Jadi sampai akhirnya aku dihujat sama orang-orang yang tidak melihat video seutuhnya dan apa maksud saya. Aku tuh tinggal suami karena sampai mereka mengatakan demikian ini. Hai Dewi Persik, kamu tuh kan ditinggal sama suami karena kamu nggak bisa kasih anak. Entah berapa banyak kalimat mereka yang mereka lontarkan. Saya dikatain perempuan murahan karena saya menikah 3 kali. Sekarang saya balik. Apa ada sih Bu perempuan yang mau gagal, ya Bu ya, yang mau gagal berkali-kali? Jawabannya pasti tidak. Kamu jangan goyang-goyang kiri. Jawabannya pasti tidak. Tapi itu jalan kehidupan saya yang gak mungkin saya hindari, ibu-ibu. Sampai saya berstatement, karena saya tuh risih disebut perempuan murahan hanya karena menikah 3 kali. Saya itu menikah 3 kali bukan hamil duluan. Tapi kok statement saya itu disangkut pautkan oleh fans-fansnya si Lesti dan Bilar itu sama mereka. Kalau gitu mereka secara tidak langsung kalian mengiyakan dong bahwa idola kalian itu selama ini simpang siur di media itu benar. Tanda tanya. Ya harusnya kalau memang nggak benar ya nggak usah tersinggung dan baper. Kan saya berbicara secara umum. Saat itu menikah saya pun untuk menghindari zina daripada saya hamil duluan karena ada yang ngatain saya di situ. Gak salah dong saya berstatement seperti itu. Siapa sih yang membenarkan hamil duluan? Gak ada kan? Potongan video itu beredar, memang pas banget ya. Di-cut-cutnya itu pas banget. Diambil bagian-bagian terkesan yang saya menjelekkan dan lain-lain. Padahal di video tersebut jika kalian menonton secara keseluruhan dan utuh berkali-kali bahwa saya bilang saya tuh capek lihat komenan orang di Instagram yang isinya menanyakan tentang Bilar, Lesti, bla bla bla. Sampai head comment pun banyak. Yang akhirnya saya menanggapi head comment yang merendahkan diri saya. Mandul lah, germol lah, pelacur lah, lebih berharga, sok senior lah, suka ikut campur urusan orang lah, sampai ngomongin tentang orang tua lah. Loh, sekarang kalian yang meminta saya berbicara, fans-fansnya Laler meminta saya menanggapi. Nah sekarang giliran saya menanggapi, kalian salahkan saya. Terus gimana dong? Lah masalahnya seperti itu.